Bangkit dan bercahayalah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa berjumpa lagi. Satu hari lagi Tuhan masih kesempatan kepada kita untuk hidup. Artinya supaya rancangan Tuhan masih bisa digenapi dalam hidup kita. Supaya hidup kita bisa jadi dampak buat banyak orang. Kita masih masuk ke dalam tema bulan September, yaitu iman yang bertindak. Dan hari ini Daily Devotion akan berbicara tentang iman pada kekekalan. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Dan ini adalah perkataan Paulus tentang ayat yang pertama sangat menarik saudara. Firman Tuhan bilang begini. Karena kami tahu, Paulus tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, Allah sudah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga nanti katanya. Tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita tahu ceritanya di situ disebut ada 2 tempat, yaitu yang pertama disebut kemah, yang di satu disebut lagi tempat kediaman. Dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata home atau house atau tempat di mana orang itu tinggal. Dan kita tahu bahwa ayat 3 dan 4 Paulus lalu berbicara tentang adanya tekanan hidup. Bagaimana kita di dalam hidup ini, kemah berbicara tempat yang sementara. Kenapa? Kemah itu setiap saat bisa dibongkar, setiap saat bisa berpindah. Tapi rumah biasanya ketika kita punya rumah, maka rumah itu sifatnya menetap. Paulus sedang mengajarkan kepada kita hari ini, ingat, dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Tempatmu sesungguhnya bukan di dunia ini. Di dunia ini tempatnya sementara, tapi tempatmu yang sesungguhnya, tempat kita bersama sesungguhnya ada di sorga. Disitulah tempat iman kepada kekekalan. Dan kalau kita tahu selama kita hidup di dalam kemah ini, pasti masih ada yang tekanan, namanya tekanan. Kalau kita mundur satu pasal di 2 Korintus 5, 2 Korintus 4 pada saat itu Paulus berbicara bahwa maut itu giat di dalam tubuh saya. Bahwa hidup kami ini dianiaya. Sebagaimana beratnya, seseriusnya kita ini melayani Tuhan, kata Paulus, kita ini didera, kita ini dianiaya, kita ini dihina, dicaci maki. Tapi ada satu perkataan Paulus di 2 Korintus 4 mengatakan begini, sekalipun manusia batin kami, katanya, semakin hari semakin merosot, tetapi manusia roh kami semakin hari harus semakin kuat, katanya. Nah, kalau kita mengerti bahwa iman kita, fokus kita adalah kepada kekekalan, maka Paulus di 2 Korintus 4, Paulus bisa bilang begini, bahwa yang kelihatan itu sifatnya sementara. Makanya fokusnya harus kepada yang tidak kelihatan, yaitu kepada kekekalan. Karena kekekalan itu bersifat selama-lamanya. Di problem, masalah yang saudara hadapi sekarang ini, tekanan hidup yang saudara hadapi sekarang sifatnya sementara. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita dan bahkan Tuhan sudah mempersiapkan hal yang baik buat hidup kita. Penekanan saya hari ini adalah jangan khawatir di dalam proses tekanan kehidupan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Di ayat ke-6 yang luar biasa adalah firman Tuhan bilang begini. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata confident atau bold. Kita percaya dengan kuat, dengan yakin bahwa apa? Meskipun kami sadar selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin hari ini saudara melihat bahwa tantangan begitu sulit. Mungkin hari ini di hadapan saudara melihat masalah begitu besar. Tapi apa yang kita lihat tidak boleh saudara percayai. Kenapa? Karena yang kita lihat sifatnya sementara. Tapi saudara harus percaya karena saudara punya iman kepada kekekalan. Itulah yang akan memberikan kekuatan kepada hidup saudara. Saya mau tutup di ayat ke-9 dan 10. Firman Tuhan bilang gitu. Sebab itu kami, saudara dan saya harus sama-sama berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini saat ini. Dan maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Inilah yang hari-hari ini harus kita kejar. Perkenanan kepada Tuhan. Masalah boleh ada. Kita harus fokus kepada iman kekekalan. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita genapi dalam hidup ini. Tapi jangan fokus kepada masalahmu. Kenapa? Kalau kita fokus kepada masalah kita, kita lupa bahwa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ayat ke-10 terakhir penutup. Sebab kita semua katanya harus menghadap tahta Allah yang maha kudus, gitu ya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, baik itu baik ataupun jahat. Jangan takut. Percayalah bahwa setiap saat
Tuhan ada bersama dengan kita. Fokuslah kepada kekalan, jangan fokus kepada masalah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan kembali ingatkan bahwa tempat kami di dunia ini sifatnya sementara. Kami tahu Tuhan sudah menyediakan kepada kami rumah kami yang kekal di surga nanti. Untuk itu tekanan beratnya seberapapun hari ini kami percaya fokus kami bukan kepada seberapa berat masalahnya. Fokus kami adalah hari-hari ini kami terus hidup di dalam berkenan kepada Tuhan. Mencari perkenanan karena kami tahu Roh Kudus Engkau adalah jaminan untuk memberikan kekuatan dan tuntunan dalam hidup kami. Diberkatilah dan diberikan kekuatan hari ini, pengertian yang baru supaya kami tidak fokus kepada masalah kami dan kami fokus kepada Tuhan. Diberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.